Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pemeriksaan kandungan organis dalam pasir. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Anggota pertama di kelompok 5 yaitu adalah Zahra Arisa Widya dengan NIM 15065190009. Di sebelah Zahra ada Eka Adinda Kholifatin dengan NIM 15065190021. Selanjutnya adalah Rosyid Kurnia Ardiansyah dengan NIM 15065190035. Dan dilanjut dengan Aditya Adi Nugraha 15065190039. Anggota selanjutnya ada Ade Rizky Prawiro dengan NIM 15065190043. Dan anggota yang terakhir adalah saya sendiri sebagai pengisi suara dalam sesi perkenalan kelompok 5 pada video kali ini, Davadia Ulhaq Lutfia dengan NIM 15065190050. Setelah perkenalan anggota, kita masuk ke materinya, yaitu latar belakang. Yang pertama, terdapat latar belakang, teori, dan standar acuan. Latar belakang. Pemeriksaan kandungan organis dalam pasir dimaksudkan untuk mengetahui dengan cara perkiraan kadar atau kandungan kotor organis deleterius dalam pasir. Warna gelap yang terjadi bukanlah berarti pasir tidak dapat dipakai untuk adukan, misalnya arang atau mangan. Pada prinsipnya, pemeriksaan ini adalah untuk menentukan apakah perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau tidak, misalnya tentang keawetan dan kekuatan beton yang menggunakan pasir ini. Teori. Zat organik yang terkandung dalam agregat halus umumnya berasal dari penghancuran tumbuh-tumbuhan, terutama yang membentuk humus dan lumpur organik. Zat organik yang merugikan diantaranya gula, minyak, dan lemak. Gula dapat menghambat pengikatan semen dan pengembangan kekuatan beton, sedangkan minyak dan lemak dapat mengurangi daya ikat semen. Oleh sebab itu, diperlukan pengujian agregat untuk menentukan bisa atau tidaknya agregat digunakan dalam campuran pembuatan beton. Salah satu cara untuk menguji adanya zat organik dalam agregat halus adalah dengan cara kalorimeter. Pada pengukuran kalorimeter, zat organik dinetralkan oleh larutan NaOH 3% dan warna yang terjadi apabila dibandingkan dengan warna standar setelah didiamkan selama 24 jam. Sesuaikan warna larutan yang terlihat pada botol bayi dengan warna yang terdapat pada tabel warna standar. Yang pertama, 1-2 untuk kadar lumpur rendah. Yang kedua, 3 untuk kadar lumpur normal. Dan yang ketiga, 4-5 untuk kadar lumpur tinggi. Semakin besar nomor warna, maka semakin tua pula warnanya. Menurut metode SNI, untuk uji warna, apabila warna hasil uji terletak pada nomor 3 dan nomor 2, maka dapat digunakan untuk beton normal. Apabila terletak pada nomor 1, dapat digunakan untuk beton mutun tinggi. Standar acuan dalam pemeriksaan kandungan organis dalam pasir yaitu yang pertama ada SNI 03-2816-1992, yang kedua ada PBI 1971-N-I-2 spesifikasi bahan, yang ketiga ada ASTM C.40-79. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari pemeriksaan kandungan organis dalam pasir. Jadi, pada prinsipnya, pemeriksaan kandungan organis dalam pasir sebetulnya merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Misalnya, pemeriksaan tentang keawetan dan kekuatan beton menggunakan pasir. Bahan dan peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan
pemeriksaan kandungan organis dalam pasir. Untuk bahannya, yang pertama yaitu pasir, lalu yang kedua larutan pembanding, dan yang ketiga larutan NaOH. Selanjutnya, peralatan yang digunakan pada pemeriksaan kali ini, yang pertama ada bejana dengan kapasitas 1000 ml dan tahan terhadap larutan NaOH. Kemudian yang kedua ada cawan atau piring. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengujian. Pada pemeriksaan ini terdapat 4 tahapan dalam prosedur pengujian. Yang pertama, pasir contoh diambil kira-kira sebanyak 130 ml. Lalu masukkan ke dalam bejana ukur. Yang kedua, tambahkan larutan NaOH 3% ke dalam bejana ukur ditambah pasir tadi. Dan setelah dikocok, perkirakan isinya mencapai volume 200 ml. Kemudian, kocok sampai terjadi pencampuran yang baik, kira-kira setelah 1 jam. Kemudian tutup dengan karet atau plastik dan endapkan selama 24 jam. Dan yang terakhir, setelah 24 jam bandingkan dengan larutan standar. Jika warna lebih tua, maka kandungan organis tinggi, dan jika warna lebih muda, maka kandungan organis rendah. Rumus pada pemeriksaan kandungan organis dalam pasir. Pada pemeriksaan kandungan organis pada pasir tidak terdapat rumus, karena hasil yang didapatkan dari percobaan ini berupa sebuah analisa. Kandungan organis lebih tinggi jika warnanya lebih tua dari warna pembanding atau standar. Kandungan organis rendah apabila warnanya lebih muda dari warna pembanding atau standar. Contoh soal dan perhitungan. Percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh benda uji dimasukkan ke dalam botol tembus pandang. Yang kedua, tambahkan larutan NaOH 3%. Setelah dikocok, total volume kira-kira 3/4 volume botol. Yang ketiga, botol ditutup rata-rata dengan penutup dan dikocok kembali. Diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, bandingkan warna cairan yang terlihat dengan warna standar nomor 3. Apakah hasilnya lebih muda atau lebih tua? Bila terlihat nyata warnanya lebih muda, misal sesuai dengan sampel nomor 1, maka kadar organisnya rendah. Kesimpulan hasil pengujian tersebut, maka didapatkan yang pertama, jika didapatkan warna pembanding 1 dan 2, maka pasir dapat digunakan tanpa harus dicuci. Yang kedua, jika menunjukkan warna pembanding 3 dan 4, maka pasir harus dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga, jika ditunjukkan warna pembanding nomor 5, maka pasir tidak boleh digunakan. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.